Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Pada hari ini, Rabu 9 April 2025. Siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang baru, serta tanggung jawab yang baru untuk kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau. Kembali kami akan bersekutu dalam kebenaran firman-Mu, pimpinlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan bertumbuh di dalam kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Jemaat yang diberkati, saya mengajak kita membacanya mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Jadi kitab Habakuk pasal yang ketiga secara utuh. Saya membaca untuk kita bersama di ayat 17, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayat 18 dikatakan, Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Amin. Jemaat Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pagi ini happy ending. Happy ending. Kita memahami ketika sebuah drama dalam bentuk apapun biasanya jika diakhiri dengan sebuah happy ending, maka seluruh penonton akan sangat bersuka cita karena hal itu menjadi sasaran dan tujuan dari sebuah cerita. Tetapi bagaimana kisah happy ending dalam kitab Habakuk ini? Pasal pertama, sesungguhnya kitab Habakuk ini hanya terdiri dari 3 pasal, sangat singkat. Pasal pertama, Habakuk bicara tentang bagaimana keluhan di pasal pertama ini, keluhan Nabi Habakuk ketika ia melihat ketidakadilan. Bahkan Nabi Habakuk sampai mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Namun di pasal yang kedua selanjutnya, di sana diceritakan bagaimana orang-orang benar harus hidup dengan percayanya, sekalipun belum terjadi. Jadi segala sesuatu percaya akan pemeliharaan Allah di pasal yang kedua ini, sekalipun belum terjadi. Jadi orang benar harus hidup dengan percayanya. Ini bicara tentang sebuah pengharapan. Lalu di pasal yang ketiga yang kita baca hari ini, sebaiknya jemaat pendengar membaca teks ini secara utuh. Pasal 3 ini bicara tentang doa Nabi Habakuk. Dari pasal 3 inilah kita melihat kitab Habakuk ini berakhir dengan happy ending. Namun menariknya, di pasal 3 ini happy endingnya tidaklah seperti happy ending secara umum, konsep manusia, konsep sebuah film, drama, dan lain sebagainya. Sebab kalau sebelumnya di pasal pertama ia mempertanyakan keadilan Tuhan, tetapi akhirnya dalam pergumulannya di pasal 3 ini Habakuk malah bersyukur dalam keadaan yang menyedihkan sekalipun. Nabi Habakuk dalam keadaan yang menyedihkan dikatakan tadi, hasil pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Artinya jemaat yang diberkati Tuhan, keadaan cukup buruk. Namun, mengapa saya menyebutnya happy ending? Karena di ayat yang ke-18 Habakuk berkata, Namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Jemaat yang diberkati, jadi bicara tentang happy ending, jadi bicara tentang sebuah berita sukacita dalam kemenangan, dalam sikap hati yang benar, itulah happy ending. Sikap hati yang benar bagi Habakuk di dalam memahami pergumulan hidup, itulah yang dimaksud dengan happy ending. Jadi jemaat Tuhan, kita tidak perlu mengatakan happy ending ketika kita sakit menjadi sehat, ketika masalah selesai baru kita berkata happy ending, ketika tadinya kita punya usaha tidak berhasil, sekarang berhasil, lalu kita menyebut happy ending. Ya, tetapi tidaklah sebatas itu.
Tidaklah demikian konsep happy ending dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini saya sebut tadi dengan tema happy ending karena dia memiliki sikap hati yang beda, sikap hati yang benar. Justru dalam keadaan sulit, menyakitkan, ketika kita memiliki sikap hati yang benar, itulah yang dapat dikategorikan happy ending. Bersorak-sorak ketika kita di lembah kekelaman, bersorak-sorak ketika kita dalam keadaan bergumul, ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, tapi kita masih bisa mengangkat tangan kita di hadirat Allah, bersorak-sorai menyatakan syukur kepadanya, meskipun kita dalam keadaan di lembah kekelaman. Jemaat terkasih, itulah happy ending versi kitab Habakuk. Dia bersorak-sorai, dia bersuka cita di hadapan Allah penyelamatnya, sekalipun dalam kondisi di lembah kekelaman. Bagaimana dengan kita jemaat terkasih? Dalam titik yang terendah, apakah kita masih mampu mengatakan bersorak-sorai, bersyukur di hadapan Tuhan? Ini mengajarkan kita tentang dua hal. Percaya bahwa pemeliharaan Allah sangatlah sempurna bagi kita. Bahwa waktunya Allah adalah waktu yang terbaik. Itu sebabnya pertolongan Allah tidak pernah terlambat bagi kita, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman. Yang kedua, marilah bersyukur dalam setiap keadaan. Milikilah sikap hati yang benar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat menikmati happy ending sekalipun dalam lembah kekelaman. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami belajar memiliki sikap hati yang benar, meskipun kami dalam keadaan sulit, meskipun kami dalam lembah kekelaman, kami mau melatih diri untuk bersyukur dan percaya kepada pemeliharaan Allah yang sangat sempurna dalam hidup kami. Materaikanlah firman-Mu untuk kami hidupi, khususnya di sepanjang hari ini. Bapa yang di sorga, kami bersyukur, kami serahkan anak-anak kami sepanjang hari ini kepadamu. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya, masa depannya, kami taruh kepadamu sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pagi ini Bapa di sorga, kami juga bersyukur kalau pagi hari ini, di tanggal 9 April, Jemaat Tuhan berulang tahun anak kami Sony Lumban Tobing. Hari ini genap 28 tahun. Berkatilah kehidupannya, masa depannya. Berikanlah kesehatan dan damai sejahtera untuknya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Siapapun mereka tanpa terkecuali, hadirlah Engkau melawat menjamah mereka, memberkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsinya. Jamah dan sembuhkan segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah mereka kesembuhan. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh pelayanan kami di GMI Kanaan Medan Selatan. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Baik pelayanan-pelayanan di seksi masing-masing, baik pelayanan yang dilakukan kegiatan kategorial setiap minggunya. Biarlah semuanya membawa kami seluruh jemaat-Mu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.